Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Susanti, NIM 2061919. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang bahan-bahan kimia yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada alam akibat aktivitas manusia dalam mengembangkan ekonomi atau teknologi. Menurut penjelasan di buku Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, pencemaran lingkungan merupakan perubahan pada tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam. Perubahan tersebut menyebabkan kualitas lingkungan manusia menurun sehingga tidak bisa berfungsi seperti seharusnya. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran. Yang pertama, degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahaya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Yang kedua, non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lainnya. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Pencemaran lingkungan pun terbagi menjadi beberapa kategori seperti pencemaran udara, air, tanah, suara, serta cahaya yang berasal dari manusia maupun dari perindustrian. Akibat sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan, diantaranya yang pertama, penggunaan kantong plastik secara masif. Yang kedua, pembangunan sampah dan limbah deterjen ke sungai. Yang ketiga, penggunaan AC berlebihan. Yang keempat, pembangunan limbah elektronik yang tak sesuai aturan. Yang kelima, pembakaran hutan. Yang keenam, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. Yang selanjutnya, pembangunan limbah pabrik atau kotoran ke sungai. Yang keenam, yang selanjutnya, penimbangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain-lain. Berikut beberapa macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika kondisi udara mulai rusak akibat polutan bahan kimia, fisik, ataupun biologi di area atmosfer dalam bumi. Yang pertama, penyebab polusi udara karena aktivitas manusia seperti asap kendaraan, asap pembakaran sampah, rokok. Yang kedua, penyebab polusi udara karena aktivitas industri, asap pabrik. Next, dua, pencemaran air. Pencemaran air umumnya terjadi di dalam sungai dan danau. Pencemaran air adalah kondisi masuknya beberapa zat dan komponen yang terkategori ke dalam air. Kualitas air menjadi menurun dan tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk ke dan merupakan lingkungan tanah alami.
Yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah keadaan di mana masuknya suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Yang kelima, pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya adalah kondisi cahaya yang berpendar berlebihan, baik itu bersumber cahaya buatan maupun cahaya alami, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan makhluk hidup. Selanjutnya, bahan yang dipakai industri kimia. Industri adalah cabang ilmu kimia yang menerapkan pengetahuan kimiawi terhadap produksi matahari dan zat kimia, khusus dengan sedikit dampak buruk pada lingkungan meskipun proses kimia laboratorium disebab secara tradisional. Dengan skala industri, proses tersebut dimodelkan dengan cermat sesuai dengan skala mereka. Dengan demikian, fenomena seperti perpindahan massa atau panas model arus atau sistem kontrol dikelompokkan di bawah lingkungan teknik kimia. Bahan kimia industri seperti triethylamine digunakan terutama sebagai emulsifier dan sulfakan. Yang kedua, sodium serin. Yang ketiga, Brexel. Yang keempat, copper cyanide. Yang kelima, ketan. Yang keenam, sediumanilis laboratorium break ash. Yang ketujuh, praformaldehyde. Yang ke-8, sodium anilisa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.